TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Metode pemikiran Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran. Kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Mansetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan yang kedua adalah Ibu Natalia Lydia Sartono. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang dampak ekspansi kelapa sawit terhadap banjir di Kalimantan Barat ya. Sebagaimana pemirsa ketahui bahwa Kalimantan Barat saat ini khususnya di 5 kabupaten sedang terjadi banjir yang sangat luar biasa ya. Nah, kita memberikan kesempatan yang pertama kepada Bung Darto untuk mengeksplorasi ya sejauh mana dampak ekspansi perusahaan sawit terhadap banjir yang saat ini tengah terjadi di Kalimantan Barat. Silakan Bung Darto. Oke, terima kasih Bung Goris. Kalau saya melihat bahwa bencana banjir di Kalimantan Barat sekarang yang kemudian memberikan dampak kepada masyarakat di Kalimantan Barat kurang lebih 124.000 orang ya. Dan masyarakat itu mengungsi dari pondok-pondok, dari rumah-rumahnya itu ke tempat pengungsian itu kurang lebih hampir 30.000 orang. Dan saya melihat bahwa bencana banjir itu yang ada di Kalimantan Barat sekarang erat kaitannya dengan ekspansi sawit di Kalimantan Barat. Kalau tidak salah, luas sawit di Kalimantan Barat itu cukup besar di Indonesia, menduduki posisi yang ketiga. Pertama itu Riau, kedua itu Sumatera Utara, dan ketiga adalah Kalimantan Barat. Dan kemudian kalau kita melihat dari izin aja, itu mungkin hampir 3 atau 4 juta ya, 3 atau 4 juta hektar izin yang sudah ada, tetapi sawit yang sudah ditanam itu tadi saya sebutkan 1,8 juta hektar sekian. Kalau kita berbicara banjir, tentu tadi saya bilang tidak terlepas dari alih fungsi kawasan hutan atau alih fungsi wilayah-wilayah penting atau alih fungsi wilayah-wilayah tangkapan air atau catchment area. Nah, hari ini itu memang Pak Jokowi itu sudah memberikan pernyataan ya bahwa bencana banjir di Kalimantan Barat itu akibat kerusakan lingkungan yang sudah menahun. Itu saya baca di CNN, berita di CNN. Saya senang kalau misalnya ada kesadaran dari orang nomor 1 bahwa bencana-bencana ekologi itu adalah akibat dari menjadi masalah utama dalam konteks lingkungan. Tetapi solusi yang diberikan oleh Pak Presiden di dalam pernyataannya itu adalah untuk melakukan revitalisasi terhadap wilayah catchment area atau wilayah tangkapan air. Dan menurut saya itu tidak akan memberikan dampak luas terhadap bencana banjir
baik hari ini maupun di masa yang akan datang kalau problem-problem dasarnya itu tidak bisa diselesaikan. Problem dasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu kalau saya lihat adalah di Inpres Moratorium Sawit yang tidak diperpanjang oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan evaluasi perizinan sawit begitu. Karena bagaimanapun hal-hal ini menjadi penting dalam proses evaluasi untuk melihat kesesuaian antara izin yang diberikan oleh pemerintah dan juga aspek-aspek penting seperti misalnya tadi catchment area, terus kemudian itu juga wilayah-wilayah penting lainnya yang itu berdampak pada wilayah-wilayah resapan air tadi. Ya mungkin kalau catchment area itu kan memang bisa jadi itu dalam konteks wilayah-wilayah sempadan itu ya, atau itu sebagai daerah-daerah tangkapan air atau resapan air. Kalau misalnya terjadi hujan yang curah hujan yang sangat tinggi, wilayah-wilayah itulah hutan-hutan yang ada di sekitar sungai di hulu itu lah yang akan kemudian mampu menahan laju curah hujan yang tinggi itu sehingga semuanya tidak mengalir ke sungai, ya. Itu di hulu, tetapi juga di wilayah tengah itu juga harus konsisten juga antara hulu dan hilir. Tapi poin saya yang terakhir Pak Goris sebelum pindah kembali dia adalah kolaborasi positif antara hulu hilir atau pendekatan bioregion antara kabupaten-kabupaten yang memang ada keteririsan langsung di wilayah-wilayah di Sungai Kapuas itu. Terutama kabupaten-kabupaten itu yang memang harus difasilitasi oleh gubernur begitu. Dan harapan saya Gubernur Kalimantan Barat itu dengan terjadinya banjir sekarang untuk mempercepat kerjasama antar daerah dengan pendekatan bioregion itu untuk mencari solusinya, baik di dalam konteks di dalam konteks evaluasi perizinan ataupun tata ruang dan sebagainya, itu harus dievaluasi semua agar ke depan bencana-bencana yang sama seperti bencana banjir ini tidak terulang kembali. Itu Pak Goris. Oke, Bro, mungkin sebelum kembali ya, Bro, eksplorasi dulu terkait dengan catchment area ini. Sejauh mana catchment area selama ini misalnya memberikan kontribusi terhadap banjir ya? Ya, catchment area itu sudah dialihfungsikan, makanya saya bilang tadi itu kalau Pak Jokowi bilang itu melakukan rehabilitasi pada wilayah catchment area, itu memang sudah terlambat. Tetapi menurut saya juga itu bukan solusi mendasar. Solusi yang paling penting itu adalah melakukan evaluasi perizinan pada wilayah-wilayah yang memang erat kaitannya dengan DAS, ya, daerah aliran sungai Kapuas terutama. Misalnya begini, contoh katakanlah antara Kapuas Hulu dan juga Sintang, ya, dan juga Sekadau sekarang, karena itu wilayah yang memang satu jalur. Hulunya itu adalah Kapuas Hulu, kampungnya Mbak Lydia, dan juga Pak Tengah itu ada tempatnya Pak Jarod Winarno. Kemudian itu yang Sekadau kan juga sekarang itu kena banjir. Coba kalau misalnya fokus saja pada kolaborasi 3 Pemda ini, Kapuas Hulu, Sintang, dan juga Sekadau, yang memang harus difasilitasi oleh gubernur, ya, karena
kerjasama antara kabupaten untuk melihat, memotret secara keseluruhan terkait dengan DAS tadi. Catchment area oke, penting, tetapi ada wilayah-wilayah yang memang agak dalam, tetapi misalnya itu wilayah-wilayah masyarakat adat ataupun kawasan hutan yang memang itu bisa memberikan dampak langsung terhadap banjir itu, dan wilayah resapan tadi itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan curah hujan yang tinggi, dan air itu ya pasti langsung ke sungai. Ketika debit air tinggi, daya tampung sungai itu sudah tidak bisa menampung semuanya. Ya memang yang terjadi, yang kemudian berdampak adalah di wilayah-wilayah yang hilir gitu. Oke, mungkin Mbak Lydia perlu membuka ini ya, membuka audionya ya. Ya, barangkali Mbak Lydia punya informasi terkait dengan bagaimana sih perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Barat selama ini punya program terkait dengan konservasi alam dan lingkungan ya. Artinya setiap tahun sebenarnya mereka punya nggak perhatian ke sana, bagaimana supaya sawit yang monokultur itu dan sulit untuk melakukan peresapan terhadap air dan banjir itu bisa nggak, atau mereka punya nggak program-program yang terkait dengan penghijauan ya di daerah-daerah pinggiran sungai, atau kalau itu mungkin terkait dengan area perusahaan sawit ya. Ya, oke. Menarik tadi ya, ada dari Bang Darto bilang mengenai evaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang mengenai perkebunan dari pihak pemerintah. Tapi tadi kalau kita lihat kondisi misalkan dari Kapuas Hulu, kemudian Sintang, Melawi, ya kan, kemudian Skadau, Sanggau, tadi sudah disampaikan oleh Bang Darto bahwa yang pertama itu ada di Sanggau. Nah, kalau kita lihat banjir yang terjadi seperti yang saya sampaikan kemarin, banjir yang terjadi di daerah Kalimantan Barat itu kan pernah banjirnya sebesar ini 1963. Namun sekarang diperparah dengan kondisi kerusakan ekologi yang cukup signifikan. Saya katakan cukup signifikan. Tadi Bang Dato sempat menyampaikan bahwa luas kawasan Kalimantan Barat itu adalah perkebunan sawit yang terluas ketiga provinsi ini. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang mestinya yang kita utamakan adalah apalagi kayak di Kapuas Hulu ya. Kemudian ya kalau kita lihat hutan tuh masih banyak, yang besar itu adalah di kawasan Kapuas Hulu. Karena di sana hutan konservasi itu selalu dibicarakan ya, karena bahkan ya kalau kita lihat apa yang terjadi ketika sawit masuk ya, kita mulai dari hulu. Kalau dari Melawi itu kan sawit belum ya, kenapa banjirnya sampai segitu ya di Kabupaten Melawi. Kalau di sana itu lebih banyak masalah hak hutan ya, penambangan hutan di sana. Jadi kalau di Melawi kita tidak bisa kaitkan itu karena kalau hampir mayoritas bicara soal bagaimana penambangan hutan yang cukup nggak selesai. Dari saya pertama kali masuk di wilayah Kabupaten Melawi itu, dulu masih Kabupaten Sintang itu lebih membicarakan lebih terkenal dengan kebakaran hutan yang cukup hebat dan juga penebangan pohon di sana. Nah, kalau dilihat dari sawit, memang sawit itu ekspansinya kalau kita bisa lihat izin tuh 2018. Dari 2010 itu sudah mulai masuk, karena mungkin seperti ada izin lokasi ya diberikan oleh Bupati pada saat itu. Lalu kemudian nampak itu 2018, 2017, 2018 itu mulai ribut karena sawit udah mulai masuk, udah mulai ekspansi besar-besaran. Apalagi kami hampir bisa dikatakan semua deretan sepanjang Sungai Kapuas. Padahal kalau kita ngikutin aturan membuka kawasan
sawit itu kan jarak dari sungai itu kan 50 sampai 100 meter. Sementara ya kita lihat kalau orang fokusnya ke Sungai Kapuas. Sementara sungai-sungai kecil itu tuh sudah, saya tidak bisa katakan lagi, udah kayak parit kecil lagi. Ya, kalau parit menurut kami, kita di Hulu ya, di Kapuas Hulu ngomong parit itu kayak parit benaran gitu. Kalau menurut kita di Jakarta ini ngomongin parit, ya mungkin kali di sini masih besar. Kalau di sana kalau parit udah kecil banget. Jadi ya bagaimana cara perusahaan yang menghargai lingkungan dengan memperhatikan ekosistem yang ada gitu. Sungai kemudian menjadi dangkal, bahkan tertutup, putus dengan pembangunan jembatan, ya kemudian aliran sungai kecil itu juga udah tidak ada lagi. Jadi ya kalau ini sebenarnya ada plus minus. Enggak semua, kalau kita lihat faktor ekologi pasti ini banyak sekali kerusakan yang terjadi di lingkungan daerah kita dulu ya, beberapa kabupaten. Tapi yang paling disorotin adalah kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Sekarang Sintang sudah mulai ekspansi besar-besaran di daerah perbatasan. Saya mungkin boleh teman-teman cek di sana, di perbatasan mengarah ke Malaysia, daerah Ketungau ke sana itu sudah mulai ekspansi. Nah, itu cara mendekati bagaimana ekspansi sawit di sana pun kadang yang penting dibuka saja, tapi ada juga yang bersentuhan dengan hutan-hutan lindung. Nah, itu yang perlu diawasi dengan baik ya, karena tadi yang disampaikan oleh Bang Darto, bagaimana 3 kabupaten ini, Kapuas Hulu, Sintang, dan Skadau itu mungkin bekerja sama untuk bisa mengevaluasi kembali tentang kebijakan sawit ini, gitu, pembukaan lahan sawit. Tapi karena ini terlanjur bicara soal sawit sudah terbuka, kemudian ekonomi masyarakat sudah menggantung pada masalah sawit, apalagi kita lihat kalau dilihat data 2018, kalau kita lihat di Kompas waktu itu, luas kawasan kita di sana itu untuk hutan produksi itu ada 14,7 hektar. Ya, 7 juta hektar. Lalu untuk 11,7 juta hektar itu untuk kepentingan produksi masyarakat setempat. Itu berarti sisanya hutan lindung. Jadi kalau tadi Bang Darto bilang sawit di sana itu yang mendapat izin itu 4,5 juta hektar tahun 2018 itu. Ya. Nah, untuk tambang 2,7 juta hektar. Untuk penguasaan hutan, lahan hutan ini 1,3 juta hektar. Lalu kemudian hutan industri 3,2 juta hektar. Yang dikelola oleh masyarakat sendiri untuk berladang dan lain sebagainya, yang selama ini selalu dikambing hitamkan bahwa asap dan lain sebagainya itu karena faktor masyarakat berladang. Padahal mereka hanya bukan bisa merusak, karena kita berkali-kali menggunakan lahan itu untuk berladang. 3 juta hektar saja, ya, 3 juta hektar saja dikelola masyarakat untuk berladang. Nah, ini dulu kita ngomongin asap, sekarang kita banjir. Kita nggak bisa melihat bahwa pada dasarnya ketika masyarakat mengelola tanah sendiri nggak terlalu parah seperti itu. Nah, sekarang sawit menjadi sasaran kita untuk bicara bahwa ini kerusakan hutan yang cukup hebat terjadi sehingga bencana kita terjadi seperti ini. Ya, plus minus kita perhatikan juga masyarakat sudah menggantung hidupnya dengan program yang sudah diberikan oleh pemerintah bahwa boleh membuka lahan sawit dan lain sebagainya. Sekarang sudah terlanjur sawit sudah dibuka. Tapi memperhatikan lingkungan kita untuk membuka sawit itu jauh dari kebijakan itu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Sementara kalau kita lihat sawit dibuka oleh sawit mandiri itu nggak sebanyak punya perusahaan, ya. Yang buka ekspansi besar-besaran itu perusahaan, dan kita boleh cek aja di lapangan sana, banyak sawit yang tinggal berapa meter dari sungai, ya. Tadi kita sudah mengalami degradasi yang cukup signifikan tentang kerusakan lingkungan, di mana daerah aliran sungai ini semakin hari semakin kritis. Apalagi kalau kita bicara soal luas tutupan hutan di Kalbar itu semakin hari semakin kecil. Napas kita itu udah semakin tidak ada lagi paru-paru. Kalau ngomongin paru-paru dah, aduh susah ya ngomong. Paru-parunya napasnya pakai sawit semua. Karena sekarang kalau kita lihat di tahun 1990 ya, menurut data Dinas Lingkungan Hidup di Kalbar,
itu luas tutupan hutan di Kalbar itu tahun 1990. 1990 itu kita masih ngerasa ada dinginnya. Ya dingin, kalau kita ke daerah hulu sana itu rasa dingin segala macam itu masih dirasakan bagaimana hutan kita itu masih kuat. Itu punya 7,5 juta hektar. Lalu 2012 tersisa 6,9 juta hektar. 2018 tersisa 5,5 juta hektar. Sisa luas tutupan hutan di Kalbar. Nah, itu menjadi evaluasi kita bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat kerusakan, ya udah cukup rusak, ya. Apalagi saya ngerasa sekali orang Kapuasulu yang melihat hutan yang cukup lebat dan baru sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian yang menonton channel ini, ya, dulu terkenal Kapuasulu itu jalannya rusak parah, ya. Rusak parah, kiri kanan tuh hutan itu nggak semua pasti bersaksi. Kiri kanan tuh hutan lebat, sekarang jalannya udah bagus, kiri kanan hutannya hutan sawit. Jadi ya itu, tapi kita nggak bisa menyalahkan juga Bapak Ibu bahwa ini kesalahan pada perkebunan, karena sektor ekonomi selalu berkembang pesat, tetapi kurangnya pengawasan dalam pembangunan ekonomi ini di sektor perkebunan itu jauh dari harapan. Sehingga sekarang ya mau nggak mau kita harus menerima kenyataan bahwa semua salah ke sawit, karena faktanya sungai menjadi tidak ada, kita kehilangan aliran sungai, ya kan? Sungai Kapuas itu lalu kayak musiman. Kalau misalnya penonton masuk pasti lihat nunggu air surut, nunggu air banjir. Nah itu jadinya karena dasnya udah daerah aliran sungai sudah semakin kritis. Jadi banjir ini saya harap menjadi kesadaran bersama, khususnya di pihak pemangku kebijakan, karena masyarakat pasti setiap hari ya ekonominya harus selalu diperhatikan, karena udah terlanjur sawit seperti ini, nggak mungkin sawit itu dibilang batal untuk membangun, tapi evaluasi kembali perizinan yang belum, apalagi sekarang konflik agraria berkaitan dengan bagaimana perusahaan sawit telah mengHGU-kan tanah masyarakat yang belum ada permisinya sama sekali. Itu perlu dievaluasi lagi. Saya pikir gitu, Bang. Oke, Mbak Natalia, yang menarik ini ya. Saya rasa kita perlu kajian perbandingan ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Darto kan Sumatera Utara itu adalah sawit nomor 1 ya. Kemudian yang kedua itu Riau, yang ketiga itu adalah Kalimantan Barat ya. Kalau di dua daerah ini Riau nomor 1. Riau nomor 1. Riau dan di Sumatera Utara ini kenapa tidak ada banjir? Atau ada banjir mungkin kecil-kecil gitu? Ada. Ini siapa yang jawab, Bang? Ini pertanyaan untuk Bung Darto. Oh. Nah. Itu banjir ada juga. Kalau misalnya di kota Medan, ini bukan di kabupatennya, tapi di di kota Medan ya. Kota Medan sendiri itu ya selalu banjir kalau misalnya curah hujannya itu tinggi. Dan itu tidak hanya terkait di kota Medan saja, juga di beberapa wilayah ya. Kalau di Medan itu kan hutan itu udah hampir nggak ada. Riau itu juga ya tersisa karena ada beberapa wilayah-wilayah seperti Taman Nasional itu yang sudah mulai tergerus, dan juga aliran daerah sungai itu juga jadi ya mungkin hampir sama juga ya dengan dengan Kalimantan Barat yang sudah terdegradasi seperti itu. Nah, kalau saya melihat itu memang Pak Goris, ada perspektif yang dari konsep pembangunan kita ya. Nah, kalau sekarang itu kan begini, seolah-olah itu pemerintah daerah melihat investasi sawit di daerahnya itu sebagai
punya peran penting untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi dan juga akses masuk akses modal dan juga infrastruktur gitu ya. Nah, tetapi itu tidak diimbangi, tadi udah oleh Mbak Lydia udah sampaikan juga bahwa tidak diimbangi dengan pendekatan-pendekatan lingkungan. Justru banyak yang rusaknya ya. Kalaupun misalnya berkontribusi pada ekonomi kerakyatan, pada masyarakat, itu justru tidak sebanding dengan apa yang diperoleh pengusaha atau pelaku usaha besar. Jumlah petani itu juga tidak terlalu banyak di Kalimantan Barat. Ekspansi sawit terus dan juga realisasi dari pembangunan 20% katakanlah seperti itu yang dijanjikan oleh undang-undang juga banyak yang tidak terrealisasi. Tetapi saya melihat begini, karena angka deforestasi itu ya cenderung kalau misalnya itu pada kawasan hutan. Ya, kalau di APL itu penebangan hutan di APL itu perspektif pemerintah itu bukan deforestasi, itu bukan penggusuran hutan, karena wilayah APL itu atau area penggunaan lain itu bisa diusahakan untuk apapun ya, tetapi untuk di luar APL itu tidak bisa tidak bisa dibuka kecuali izin yang secara legal itu mengizinkan untuk membuka. Kalau menurut saya perlu ada perhatian khusus soal itu. Misalnya tadi itu wilayah APL, area penggunaan lain yang memang secara normatif itu bisa dibuka. Nah, perlu ada transformasi cara pandang itu bahwa APL itu tidak semestinya itu harus dibuka kalau misalnya ya terkait dengan penyangga atau kawasan-kawasan penyangga, baik itu untuk ekosistem maupun untuk menghindari atau mencegah bencana-bencana ekologis. Nah, ini yang selalu ada di daerah. Jadi kalau misalnya masih banyak APL misalnya ya, oke, kita masih punya wilayah area penggunaan lain. Dalam perspektifnya pemerintah itu, oke, ini yang bisa dijual untuk perizinan begitu ya. Ini yang bisa dialihfungsikan untuk sektor tambang, hutan tanaman industri ataupun untuk perkebunan sawit. Menurut saya perubahan perspektif itu yang harus dilakukan, tidak hanya pada kawasan hutan. Jadi keinginan saya adalah perlu ada moratorium sawit itu secara permanen, kelola aja yang ada, urus aja yang ada, perbaiki tata kelolanya, selesaikan konflik-konflik yang ada. Halo? Selesaikan konflik-konflik yang ada, kalau ada kerusakan lingkungan, perlu ada tanggung jawab lingkungan. Ya. Saya kira itu Pak Goris, kalau misalnya tata kelola sawitnya kurang bagus, ya itu aja yang diurus. Di level government-nya, di pemerintahnya, kalau misalnya kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan misalnya penilaian usaha perkebunan, kan ada itu peraturan penilaian usaha perkebunan. Problemnya di daerah itu tidak ada daya dukung kapasitas dari dinas-dinas terkait untuk melakukan. Halo bro. Halo. Putus pasti. Mungkin untuk sementara kita kembali ke Mbak Lydia ya.
apa yang disampaikan oleh Mbak Lydia tadi itu menarik ya. Tetapi mungkin perlu juga dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Darto ya tentang perspektif pembangunan nasional ya. Sejauh yang Mbak Lydia baca, apakah memang kita sudah mengalami pergeseran paradigma pembangunan ya dari model pembangunan modern ya ke model pembangunan berkelanjutan ya. Sekarang saya rasa beberapa dekade terakhir ini pemerintah itu menggelorakan tentang model pembangunan berkelanjutan ya. Nah, sejauh mana sih model pembangunan berkelanjutan ini diterapkan di daerah-daerah di mana di sana banyak sekali sawit ya, juga ada tambang ya. Kalau kita lihat model pembangunan untuk ya kalau secara umum ya secara nasional kita tahu si pembangunan Indonesia itu seperti apa, pasti mengarah kepada modernisasi dan segala aspek yang di situ dasar aspek lingkungan menjadi penting diperhatikan, aspek sosial menjadi penting diperhatikan. Nah, kedua hal ini sebenarnya saya sih bisa mengatakan itu hanya semboyan saja atau hanya pemanis saja dalam suatu kebijakan pembangunan, karena fakta di lapangan ya namanya pembangunan itu tidak cukup hanya untuk bagaimana pembangunan infrastruktur. Infrastruktur juga akan bersentuhan dengan ekologi ya lingkungan ya kan, lalu pasti bersentuhan dengan namanya kehidupan sosial. Jadi kedua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dan diabaikan, tidak menjadi hanya bentuk suatu simbolis saja, jangan dijadikan simbolis saja bahwa ada pembangunan yang memperhatikan masalah sosial, kemudian masalah lingkungan. Saya pikir faktanya di lapangan dan ini terjadi gitu. Kalau namanya terjadi konflik seperti ini, saling menyalahkan satu sama lain, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Ya, karena apa? Asas transparansi, asas kearifan lokal, asas lingkungan dan lain sebagainya itu tidak diperhatikan menjadi hal yang paling utama dalam pembangunan. Ya, apalagi misalkan kalau kayak di Kalimantan Barat, pembangunan apa yang mau dilakukan lagi? Ya oke, saya lihat ada beberapa infrastruktur dibangun. Misalkan kita udah ada sedang melakukan jalan tol gitu kan, lalu kemudian ada pelabuhan sedang dibangun ya. Kemudian jalan juga sudah mulai diperhatikan dengan jalur antar Kalimantan itu juga sedang dibuka gitu, jadi perhatian. Lalu di perbatasan juga udah sedang dibangun. Tetapi ini pembangunan yang seperti tadi masalah ekspansi sawit, kemudian pembangunan SDM itu jauh dari harapan. Kenapa demikian? Ya tadi kalau lingkungan semakin besar ekspansi sawit dilakukan, kemudian tanpa memperhatikan kondisi ekologinya. Lalu sumber daya manusia yang katanya untuk membangun SDM-nya harus diperhatikan, tapi masyarakat di daerah sana ya putra-putri asli di sana yang memang sekolahnya juga nggak kalah penting dari warga-warga dari provinsi manapun, tetapi kadang susahnya minta ampun untuk melibatkan masyarakat setempat untuk bekerja di suatu perkebunan gitu kan. Jadi sehingga ini udah kecemburuan sosial, kemudian masalah lahan juga menjadi kita tersingkir dari lahan kita sendiri gitu, dan sebagainya. Nah, saya mempertanyakan secara kalau bisa garis besar ini pembangunan yang mana mau dilakukan, karena sehebat apapun teknologi yang kita banggakan tetapi SDM dan lingkungan itu tidak diperhatikan dengan baik, ya apa artinya gitu ya. Nah itu, lalu tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Bang Darto tadi, bahwa dievaluasilah keseluruhan kebijakan tentang ekspansi sawit khususnya di Kalimantan Barat, karena konflik yang terjadi pun nggak selesai ya.
apalagi saya berkali-kali mengulang ya, masalah di Kalimantan Barat, saya fokus ya karena di daerah lain juga punya masalah yang sama. Tolong Pak Bupati maupun gubernur, ketika ada masyarakat merasa menuntut hak tentang lahan yang diserobot oleh perusahaan karena tiba-tiba di HGU tanpa ada permisi, itu tolong difokuskan. Dan jangan main pingpong juga seolah-olah ini haknya provinsi, ini haknya Kementerian Lingkungan gitu kan. Jadi yang kalian ini, negara ini sedang ngambil yang tidak permisi. Oke lah, semua dikelola, tapi kalau lihat di Kalimantan Barat justru banyak ruginya. Ya, banyak ruginya kalau di Kalimantan Barat. Tadi udah jelas-jelas bahwa fakta perkebunan yang terbesar ketiga di provinsi. Tetapi yang namanya oke lah, buah sawit itu bisa dibeli, tapi pajak CPO itu tidak dirasakan oleh rakyat Kalimantan Barat. Negara di pemerintah pusat yang merasakan itu. Saya ngomong terus terang. Bayangkan kalau hasil pajak pendapatan untuk kawasan mohon maaf kalau salah, CPO untuk di Kalimantan Barat tahun 2018 itu ya saya terakhir itu 1,8 triliun sampai 2 triliun pajak hasil CPO dari Kalimantan Barat. Lalu yang ngerasain itu bukan masyarakat Kalimantan Barat. Wajar kalau Pak Gubernur atau semua tokoh masyarakat di sana berteriak, ini giliran banjir begini kalian gimana? Enggak hanya kalian, semua aspek yang merasakan pajak ini ataupun merasakan hasil dari sini, apa perhatian kalian? Untuk peduli kondisi, wajar dong kalau misalkan kita semua masyarakat Kalimantan Barat untuk mohon maaf Pak Presiden kami undang untuk datang ke Kalimantan Barat, melihat banjir loh Pak, ini banjir terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dari Kapuas Hulu, kemudian Sintang, Melawi, Skadau, Sanggau, tolong dilihatin dong, negara udah banyak dapat nih pajak yang cukup signifikan ya dari hasil CPO perkebunan sawit. Selain itu ya kehadiran itu mengobati bahwa ini fakta yang terjadi dengan kami. Kita untuk kondisi seperti ini. Nah, kedepannya tolong dievaluasi juga bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi seperti ini. Tapi kita tidak menyalahkan 100% kepada perusahaan, bukan itu juga. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa 1963 itu juga pernah banjir. Tapi sekarang diperparah lagi dengan kondisi iklim yang tidak stabil, kemudian kerusakan alam yang cukup signifikan juga jadi semua kompleks ya. Lalu kemudian masalah sosial yang merasa kecewa, putus harapannya punah dengan kondisi banjir, apalagi di Sintang itu Kabupaten Sintang, kotanya itu yang tenggelam. Ya. Dan itu ya menjadi keseriusan kita untuk perhatian. Kalau Kapuas Hulu, kota Kabupaten Kapuas Hulu, Putus Sibau juga banjir, tenggelam juga. Jadi kami mau lari kemana ini? Gitu ya. Mau lari ke hutan, hutannya nggak ada, ya kan? Mau lari kemana lagi? Gitu. Jadi apalagi kayak misalkan di Melawi ya, di daerah Melawi, Kabupaten Melawi, mau lari kemana Pak? Kami semuanya udah tenggelam. Sama dengan teman-teman keluarga besar masyarakat Kabupaten Skadau dan juga Sanggau. Itu jadi kita tidak ingin menyalahkan ini secara siapapun yang salah, tetapi mari kita melihat ke depan bagaimana masalah lingkungan, masalah sosial, kemudian evaluasi kembali kebijakan agar ke depannya kita sama-sama menjadi ini salah satu instrumen yang kuat untuk membangun negara yang kuat. Jangan hanya simbolis saja negara kuat dan semacam, tapi di dalam rapuh. Itu kritik dari saya. Begitu Bang. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Lydia ya. Mungkin sekedar menambah referensi aja dari Mbak Lydia sama Mas Darto ya. Ya saya 2017 itu ke Kuala Lumpur ya. Dari ke Kuala Lumpur sampai ke Singapura itu menggunakan bis ya, jalan darat, dan hampir di pinggir jalan itu penuh dengan sawit ya. Tapi di Johor kemudian di Kuala Lumpur itu tidak ada cerita ya tentang banjir ya. Apa memang ada sesuatu yang
misalnya ciri yang mengkhususkan ya di Kalimantan Barat yang membuat Kalimantan Barat ini, karena kalau saya lihat ya Kalimantan itu sebenarnya rentan dengan banjir ya, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian juga Kalimantan Barat ya. Dan keunikan Kalimantan itu kan sebenarnya tidak ada gempa bumi ya. Ya. Kalau di daerah lain itu ada gempa bumi. Ada gempa bumi sedikit aja dulu. Ada juga? Pernah, tapi enggak ini, hanya getaran sedikit. Iya, karena itu tidak dilewati oleh Ring of Fire ya. Tetapi daerah lain yang dilewati oleh Ring of Fire itu pasti mengalami gempa ya. Tetapi hampir semua daerah di Kalimantan Barat, di Kalimantan itu pasti mengalami banjir setiap tahun ya. Saya pernah di Kalimantan Tengah itu juga 1 bulan di daerah Pucahu itu di Kabupaten Murung Raya. Di sana juga selalu terjadi banjir ya. Ada banyak sungai di sana yang karena sungainya besar-besar juga gitu ya. Nah, ini pertanyaan untuk Bung Darto ya, khususnya tadi terkait dengan pergeseran paradigma pembangunannya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Darto, bahwa memang sampai dengan saat ini istilah pembangunan berkelanjutan itu masih hanya sebatas jargon ya. Karena kalau misalnya kita menjunjung tinggi pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan modern itu ke model pembangunan berkelanjutan, maka yang terjadi sebenarnya pada 2 aspek yang dilakukan oleh pemerintah ya. Aspek yang pertama itu adalah menjaga lingkungan dan ekologi ya di sekitar area pertambangan dan sawit. Kemudian yang kedua itu adalah berorientasi kepada penggunaan energi terbarukan, green energy ya. Tolong Bung Darto sebelum kita menutup ya, mengulas sedikit dulu ya bagaimana pergeseran paradigma ini. Apakah misalnya jargon-jargon pembangunan dari pinggir, kemudian pembangunan berkelanjutan, itu adalah jargon yang tidak bertepi ya, yang realitasnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Lydia itu hanya kata-kata pepesan kosong saja. Silakan Bung Darto. Bung Goris, kalau pembangunan berkelanjutan itu di Indonesia itu ini susah kita karena kita itu masih berat pada aspek ekonomi. Semestinya kalau pembangunan berkelanjutan itu kan 3 serangkai ya, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial budaya. Ya. Bagaimana kemudian 3 serangkai ini itu harus menyatu. Pembangunan berarti yang saya pelajari dan juga yang sering saya tulis juga, ini memang tantangannya itu besar karena soal oleh oligarki. Halo? Ya. Halo? Kedengaran. Sudah. Oke, itu karena didominasi oleh kelompok oligarki di level pusat pemerintahan. Ini jadi problem serius di dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oke, katakanlah misalnya pembangunan ramah lingkungan. Kemudian itu juga yang terbaru adalah biodiesel dari sawit ya. Jadi minyak solar kita itu ya 30%-nya mengandung minyak sawit. Tetapi kan semuanya itu Pak Goris adalah dalam konteks ekonomi
tetapi juga itu menguntungkan pelaku-pelaku bisnis yang memang erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi kalau misalnya mimpi apa namanya, bukan mimpi ya, idealnya dalam pembangunan berkelanjutan itu orang selalu bilang harus equal antara ekonomi dan lingkungan itu, harus setara, harus sejajar. Tetapi kondisi Indonesia itu sudah daya tampung, apa namanya, daya dukung lingkungan dengan berbagai macam munculnya krisis dan juga bencana ekologis. Menurut saya itu aspek lingkungan itu harus jadi top level di dalam pembangunan itu, dan ekonomi itu harus bisa menyesuaikan dengan aspek lingkungan. Ini filosofi hadirnya misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa kemudian dulu orang bilang kenapa enggak Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup? Kenapa lingkungan hidupnya dijadikan nomor 1 baru kemudian kehutanan di belakang? Ini aspeknya itu adalah filosofis yang terkandung di dalamnya, agar dalam pengelolaan hutan itu harus mengacu pada aspek lingkungan hidup, atau hutan itu menjadi subordinat atau dipayungi oleh isu lingkungan hidup itu. Jadi ekonomi kita itu kalau misalnya dia sebagai payung dan juga di bawahnya itu ada aspek lingkungan, itu tidak akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan itu. Menurut saya pembangunan berkelanjutan itu payungnya adalah lingkungan, dan aspek-aspek di bawahnya itu adalah sosial budaya dan juga ekonomi. Resikonya kalau soal pertumbuhan, betul pertumbuhan bisa jadi stagnan. Tetapi kan apa namanya, itu alat ukur yang harus kita rubah ya, bukan lagi pendekatan ke arah itu, tetapi pembangunan ke depan itu sudah ke pembangunan hijau. Misalnya itu adalah soal keputusan COP di Glasgow ya, COP di Glasgow itu yang merumuskan soal ekonomi karbon. Jadi kalau misalnya orang melindungi hutan, melindungi hutan, itu kan ada sisi atau aspek bisnis di dalamnya, dan itu bisa menghasilkan ekonomi dan mungkin bisa menghasilkan pertumbuhan yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Menurut saya penting hal-hal seperti ini menjadi perhatian, terutama pemerintah di daerah, tetapi penting didukung oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dan juga budaya anti korupsi, Pak Goris, yang harus menjadi budaya para birokrat baik di pusat maupun di daerah. Tetapi tantangan besar kita adalah soal sistem politik kita yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya soal biaya pemilu yang harus dibiayai oleh pengusaha, yang harus dibiayai oleh konglomerat, dan juga konglomerat dan juga pelaku atau pemilik pelaku usaha baik perkebunan, pertambangan itu ada di dalam tangan kekuasaan. Itulah yang akan menjadi tantangan di dalam melakukan pembangunan berkelanjutan itu. Itu aja dari saya, Pak Goris. Oke, keren. Ini menarik ya. Kita kembali ke Mbak Lydia. Mbak Lydia, apa nih solusi lah atau rekomendasi yang bisa diberikan kepada multi pihak ya, kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan juga kepada perusahaan sawit ya, terkait dengan
hubungan antara banjir, ekologi, dan juga kehidupan masyarakat lokal. Baik, ini terima kasih Bang Goris. Ini udah mau penutup ya? Ya. Saya mungkin tidak berubah dari apa yang diharapkan kemarin yang disampaikan sebelumnya. Pesan dari mobil. Untuk ya situasi teman-teman keluarga besar di Kalimantan Barat yang terkena musibah, saya berharap kita sama-sama saling bahu-membahu dan saling menguatkan ya dengan kondisi ini, karena nggak mudah melihat banjir ini sampai masuk ke rumah dan berminggu-minggu ya, masih menjadi pantauan kita setiap hari. Banjirnya belum selesai-selesai, kadang naik, kadang surut. Gitu. Dan saya berharap kita saling menguatkan saja, dan banyak teman-teman yang bergerak hati di luar sana untuk mau memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang bisa digunakan selama untuk teman-teman keluarga besar di Kalimantan Barat untuk bertahan sampai air ini surut ya. Itu doa dan dukungan ya, apapun itu kita sangat membutuhkan, sehingga kita sebagai umat manusia saling menguatkan dalam masalah seperti ini. Lalu kedua, untuk pemerintah baik. Kalau di provinsi saya yakin kita semua melihat kerja keras pemerintah provinsi sampai di kabupaten dengan bencana ini, dan selain itu juga sempat diberikan statement tentang bagaimana perhatian perusahaan, 20 perusahaan sawit itu. Saya berharap ini ada jalan keluar ya, dapat ditemukan jalan terbaik untuk perhatian dalam kondisi masalah ini. Lalu kemudian ke depan pemerintah juga baik dari kabupaten maupun provinsi mengevaluasi kembali ya perizinan perusahaan ini, mengingat kita lihat sudah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perusahaan. Dan ini ke depan bukan untuk saling merugikan satu sama lain, tapi mari kita gerakan moral ini selalu dilaksanakan terlepas soal kebijakan pemerintah yang mungkin bisa dilihat penting dan tidak penting menurut teman-teman perusahaan atau sebaliknya. Tapi mari kita lihat aspek kemanusiaan yang menjadi dampak dari masalah ini. Dan saya mengingatkan kembali soal evaluasi kebijakan pemerintah baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Bagaimana pengelolaan hutan masyarakat yang tersentuh oleh HGU yang sebenarnya tidak menjadi hak perusahaan ya. Bagaimana permisinya dan sebagainya, jangan hanya setelah meng-HGU ketahuan tidak bertanggung jawab lalu saling melemparkan dan tidak ada solusi. Karena di situ adalah hak masyarakat untuk bertahan hidup, khususnya di Kalimantan Barat itu masih untuk berladang dan bertahan dan berkebun ya, dengan kearifan lokal setempat. Tolong diperhatikan kembali. Lalu kepada perusahaan ya, saya berharap mari kita sama-sama patuhi menjadi suatu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan jangan main-main, karena perhatian juga kepada masyarakat lokal tentang keterlibatannya dalam mendukung kerja-kerja perusahaan. Jangan hanya ambil dari luar tapi yang masyarakat setempat tidak diperhatikan. Itu saya akan terus merongrong ini ya, mengingat kembali, tolong perhatikan masyarakat sana, karena kita tidak bisa bilang suka atau tidak suka dan mengusir perusahaan ini dari tanah kita, karena mengingat sudah terlanjur dengan masalah pembangunan ekonomi ya, berbagai aspek ya. Tapi saya setuju bahwa dalam pembangunan berkelanjutan ini, seperti yang disampaikan oleh Bang Darto, bahwa lingkungan menjadi yang pertama, lalu baru diikuti dengan perhatian sosial, kehidupan sosial setempat, kearifan lokal, dan juga ekonomi pasti bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu ya Bang, dan sekali lagi kepada pemerintah pusat, tolong diperhatikan dengan serius, mengingat sekali lagi sudah ditekankan tadi bahwa Kalimantan Barat itu penyumbang terbesar ya perkebunan sawit dan CPO. Kalau saya yakin CPO juga pasti tidak kalah dengan Riau dan Sumatera Utara. Tetapi sayang di pelabuhan kita tidak bisa melakukan ekspor sehingga harus ke Jakarta, dan yang menikmati pajak itu adalah pemerintah pusat. Tolong diperhatikan teman-teman keluarga besar di Kalimantan Barat. Sekian dari saya, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Lydia ya. Bung Darto, ada closing statement yang bisa disampaikan? Terima kasih Bung Goris. Poin saya yang terakhir adalah kerjasama kolektif antara kabupaten yang itu harus difasilitasi oleh provinsi.
Seperti misalnya gini, contoh ya, Kabupaten Sintang itu saya kebetulan dekat sekali dengan Pak Jarod, dan beliau itu punya visi pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa peraturan daerah di Kabupaten Sintang itu yang dikeluarkan oleh Pemda, itu misalnya rencana aksi daerah berkelanjutan. Itu sudah ada rencana-rencana konkret ya, dan juga indikator pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya mau bangun kelapa sawit, apa aja indikatornya. Untuk pembangunan ekonomi, apa aja indikatornya. Dan itu ada alat ukurnya. Dan mitra-mitra pembangunan itu sangat mensupport pemerintah Kabupaten Sintang ya. Tetapi ini menurut saya tidak cukup di Sintang saja, tetapi harus berdiaspora ke wilayah lain. Misalnya itu tadi Sekadau. Sekadau sudah kita inisiasi juga agar bupati itu punya komitmen yang sama seperti misalnya dengan Sintang. Dan saya nggak tahu di Kapuas Hulu, semoga kabupatennya itu juga terutama bupati itu punya visi yang sama dengan kabupaten lain. Begitu juga pun Sanggau dan tempat-tempat lain. Tapi Sintang itu emang dia punya rencana-rencana konkret, tetapi lagi-lagi tidak bisa Sintang sendirian ya. Dalam hal banjir ini kan dia bisa jadi sebagai penyebab juga, tetapi juga bisa jadi sebagai penerima dampak dari hulu dari das itu. Dan itu harus difasilitasi oleh provinsi. Menurut saya harus ada kerja-kerja kolaboratif antara kabupaten dan perusahaan besar itu, baik itu sawit maupun itu hutan tanaman industri yang ada juga di Kalimantan Barat, itu harus bahu-membahu untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan ini. Dan masyarakat menurut saya sudah terkena dampak ya, banyak yang mengungsi, terus kemudian anak-anak itu sudah tidak sekolah lagi. Itu kan dampak besar ya bagi bagi anak-anak, dan juga sakit, penyakit segala macam, tentu sebagai penyakit ikutan dari bencana banjir itu. Dan menurut saya ya tadi itu bahu-membahu itu penting. Oke, terima kasih banyak Bung Darto ya. Demikian pemirsa Gurisa dan TV, diskusi kita malam ini tentang dampak ekspansi sawit terhadap banjir di Kalimantan ya. Saya rasa ada banyak sekali kontribusi yang diberikan melalui diskusi ini, terutama misalnya solusi-solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah ya. Dengan demikian kami mohon mengundurkan diri dan sampai jumpa di acara Gurisa dan TV berikutnya. Selamat malam.